warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan, sehingga pada kali ini kita masih bisa menikmati indahnya bulan Ramadan. Marilah waktu yang ada ini kita gunakan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, agar bekal hidup kita di akhirat nanti akan bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan dan keselamatan yang sejati, yakni di surganya Allah Ta'ala. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah, salah satu akhlak yang menjadi tanda keimanan seseorang adalah kemampuan dia dalam menjaga lisan. Lisan atau ucapan adalah sarana yang paling efektif untuk berbuat baik dan bisa jadi menjadi alat yang dapat menyebabkan seseorang itu terjatuh pada martabat yang tidak sesuai dengan kemanusiaannya. Karena pentingnya menjaga lisan atau ucapan itu, Rasulullah dalam sebuah hadisnya bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata baik atau hendaknya ia malah diam. Hadirin yang dirahmati Allah, keutamaan menjaga lisan ini sangatlah penting untuk menjaga kehati-hatian kita dalam setiap ucapan dan setiap perkataan kita. Jangan sampai lisan yang kita miliki ini menyebabkan orang lain menjadi tersinggung atau menjadi terbakar emosinya. Hendaknya lisan yang kita miliki ini digunakan untuk mengajak sesuatu yang baik dan mencegah kepada yang mungkar. Sebagaimana dalam salah satu firman Allah Ta'ala yang disebutkan dalam Quran berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin min najwa illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw aslahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa yutihi ajran 'azima. Yang artinya tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberikan kepadanya pahala yang besar. An-Nisa 114. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari ayat ini kita bisa pahami bahwasannya dari setiap perkataan atau ucapan yang dikeluarkan oleh manusia atau oleh lisan seseorang, maka yang paling baik adalah ucapan yang berisi ajakan untuk melakukan sedekah, yakni sikap peduli kepada orang lain, terutama yang membutuhkan. Kalau tidak berupa ajakan sedekah, maka bisa berupa ajakan untuk sesuatu yang baik, yakni berbuat ma'ruf, yakni melakukan kebaikan dan perbaikan pada diri sendiri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungannya. Ini adalah perbuatan yang sangat dianjurkan. Atau kalau tidak seperti itu, maka opsi berikutnya adalah mengadakan perdamaian di antara manusia, yakni menciptakan kedamaian, menciptakan keharmonisan di antara masyarakat. Ini adalah perbuatan lisan yang sangat mulia. Orang yang berbuat demikian dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah, maka dijanjikan akan mendapatkan pahala yang besar kelak di hari kiamat. Hadirin
dan juga pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, lantas bagaimana kita bisa menjaga lisan dan ucapan supaya tidak terjerumus kepada perbuatan yang sia-sia? Yang pertama adalah hindari percakapan atau pembicaraan yang tidak berguna, karena langkahnya akan sia-sia dan tidak akan memberikan hasil yang diharapkan. Ucapan yang sia-sia, yang tiada berguna, apalagi yang berisi kebohongan, ini perlu kita hindari, karena itu semuanya justru akan menimbulkan fitnah. Kemudian yang kedua adalah jangan membicarakan hal-hal yang penting yang bukan pada tempatnya. Jadi kalau berbicara itu, lihatlah situasi dan kondisinya. Jangan asal bicara tanpa memperhatikan waktu dan situasinya. Yang ketiga adalah janganlah bersikap terlalu baik dan terlalu santun kepada orang lain. Justru dengan demikian kita akan mudah diremehkan oleh orang lain. Hendaklah kita bersikap secara wajar. Dan yang keempat adalah belajarlah untuk menghormati dan memahami perkataan orang lain apabila perkataan dan kesan kita ingin diterima oleh mereka. Ada timbal balik yang terjadi di antara kita. Kemudian yang kelima, bekerjalah terus menerus supaya terpola dan tertanam dalam diri kita sikap optimisme dengan mendapatkan balasan kebaikan di masa yang akan datang. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah, bagi kita yang saat ini sedang berpuasa, menjaga lisan adalah sangat penting supaya puasa kita tidak sia-sia. Puasa lahir yang kita kerjakan dengan cara tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal yang membatalkan puasa perlu disertai dengan puasa lisan, dengan cara tidak berkata bohong, tidak berkata yang mengadu domba dan menebar fitnah. Di era yang modern ini, bukan hanya lisan yang perlu dijaga dari sesuatu yang bohong, tetapi juga jari-jari tangan kita adalah hal yang perlu kita jaga dari postingan yang tidak benar. Betapa banyak orang itu terjerumus pada pertengkaran atau pertentangan antara individu atau antar komunitas gara-gara postingan yang tidak benar dan bernada provokatif. Karena itu, belajar dari Ramadan, marilah kita senantiasa berusaha untuk menjaga lisan supaya terjaga dari fitnah yang bisa ditimbulkannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Ada salah kurang mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.